Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera, sehat selalu. Dengan saya Mahendra Datu, saya akan kembali berbagi dengan Anda mengenai bagaimana kita bisa hidup menjadi seorang futuris. Futuris itu apa sih? Futuris adalah orang-orang yang secara berkala mengupdate dirinya sendiri untuk melihat bagaimana masa depan itu akan terjadi. Futuris bukan seorang cenayang. Kalau cenayang ya kita nggak tahu ya, tapi kalau futuris belajar dengan pola tren atau tendensi dan semua yang terjadi itu dipetakan untuk seperti apa masa depan akan terjadi. Ini memang menarik ya. Kalau Anda tahu Alvin Toffler ya, seorang futuris yang legendaris, juga John Naisbitt. Kalau John Naisbitt saya sudah bertemu sendiri pada waktu ada event Business Dialogue Forum di Jerman. Beliau memang memiliki talenta itu, tapi tidak berarti orang yang seperti Anda dan saya gitu tidak bisa belajar tentang futurisme atau futurisme, hal-hal yang sifatnya memproyeksikan masa depan secara saintifik. Saya sendiri sudah hampir 10 tahun mendalami ilmu ini. Ilmu ini sebenarnya basicnya adalah melihat pola, habit pasar terutama atau habit konsumen, dan bagaimana teknologi itu immerse dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua teknologi yang berkembang akhir-akhir ini itu pasti ada beberapa ciri yang khas. Pertama, masif, agar cost per personnya jadi murah. Misalnya, teknologi ketika dulu masih mahal ya, smartphone. Sekarang smartphone itu harganya makin murah, tapi hidup dalam satu ekosistem digital yang immerse ya, dengan keseharian kita. Untuk texting, untuk bertukar pesan, untuk mengirim dokumen, menerima dokumen, untuk video call, video conference, bahkan dengan handphone pun bisa. Nah teman-teman, saya melihat ada kecenderungan bahwa masa depan ini dilipat ke arah itu. Bila tidak melibatkan keseharian aktivitas manusia, maka teknologi yang diciptakan itu akan stand alone, hanya dipakai oleh sebagian kecil orang, dan mungkin itu tidak akan bertahan lama. Ya. Saya sendiri sebagai self proclaim ya, orang yang menggeluti bidang futurisme ini, banyak tulisan saya mengenai itu di Kompas dan juga di beberapa media mengenai bagaimana masa depan itu akan diproyeksikan. Saya percaya bahwa cara kita untuk menjadi seorang futuris adalah dengan peka terhadap perubahan-perubahan zaman. Saya memulai dengan banyak membaca portal media, ya semuanya melalui online ya. Misalnya seperti CNET, CNET ya, itu dari hampir 20 tahun yang lalu saya sudah membaca CNET, melihat tren lifestyle, digital lifestyle orang-orang tuh pengen apa. Dan pabrikan-pabrikan teknologi, gadget, semuanya itu akan menyesuaikan. Orang suka apa, diakomodasi. Ya. CNET, lalu ada lagi The Verge. The Verge ini blog, isinya tentang review produk, teknologi, dan digital lifestyle, kekinian. Di dalam CNET maupun The Verge, kita melihat banyak orang seperti saya gitu ya, mengamati kejadian-kejadian yang secara beruntun itu membuat sebuah pola ke masa depan. Misalnya 10 tahun lagi, apa yang akan terjadi dengan kelas-kelas di sekolah kita atau kantor-kantor di gedung-gedung tinggi ya. Saya melihat hal-hal seperti itu sering luput diperhatikan oleh para pabrikan atau manufacturer untuk produk-produk tertentu. Nah, saya juga membaca misalnya dari CNN Technologies. Kalau di Indonesia sebenarnya banyak, misalnya detik.com, itu ada Tekno. Kompas juga ada Tekno, ya. Dulu namanya iNet kalau di Detik. Anda rajin baca seperti itu. Saya juga rajin mengikuti 3 event besar dunia, ya. CES di Las Vegas setiap Januari. Lalu setiap bulan Maret, awal Maret, itu ada Mobile World Congress di Barcelona. Itu untuk semua mobile gadget, handphone, yang terutama untuk mobile gadget. Nah, kalau CES di Las Vegas untuk Consumer Electronic Show, semua produk elektronik untuk rumah tangga, untuk keseharian kita. Lalu ada Computer Cebit ya, di Jerman. 3 event besar itu menjadi penanda untuk orang-orang seperti saya yang aktif di futurism atau studi mengenai masa depan. Untuk melihat seperti apakah sih dunia itu akan berjalan di masa depan. Apa yang akan dihilangkan. Ya, kalau istilahnya orang-orang yang terkena disrupsi atau yang melek terhadap disrupsi, pertanyaan mengenai kemana perginya kapal-kapal layar menjadi tidak relevan lagi. Mereka tidak akan pernah kehilangan kapal layar. Mereka menunggu sesuatu yang lebih exciting. Ya. Misalnya, apa yang akan bersandar di dermaga saat kapal layar sudah tidak berada di sana.
Mungkin ada sesuatu yang baru yang lebih menarik. Teman-teman juga silahkan cek di websitenya IFTF, Institute for the Future, ya, iftf.org. Tahun 2018 saya mengikuti sebuah sesi di Stanford yang instrukturnya atau yang menjadi fasilitator kami adalah Jane McGonigal. Dia penulis buku, juga game designer, dan dia adalah salah satu petinggi di IFTF yang berbasis di Palo Alto, California. IFTF ini spin-off dari RAND Corporation yang sangat peduli pada masa depan seperti apa. Nah, teman-teman semua, kalau Anda cek di IFTF, mereka sudah meramalkan masa depan makanan itu seperti apa. Food, agriculture, school, lifestyle, kesehatan, ya. Industri-industri yang terkait dengan bidang-bidang itu mereka sudah petakan ke depan. Apa yang akan hilang, apa yang akan muncul baru, peluang apa. Dan bagaimana kebiasaan-kebiasaan keseharian orang-orang dari skala paling kecil, keluarga-keluarga, perumahan-perumahan, ya, rumah tangga, itu akan dibentuk di masa depan. Semua akan terkoneksi dengan digital avenue, ya, digital avenue. Semua orang akan terhubung, ya, kesehatannya, stres dia, secara psikologis, semuanya akan dibentuk dalam satu ekosistem besar, di mana tidak ada lagi orang yang akan merasa kesepian. Ya, memang ini eranya digital. Kesepian secara digital itu di zaman sekarang itu aneh. Ada banyak avenue yang Anda bisa lalui, Anda bisa pilih sesuai dengan preferensi Anda. Jadi kalau Anda kesepian secara fisik lalu ketambahan secara digital, Anda juga kesepian. Anda harus berpikir mundur. Apa yang salah dengan saya? Jangan salahkan dunia luar. Karena ini eranya futurisme. Semua orang akan terkoneksi, akan saling terhubung, dan akan saling tergantung satu sama lain. Ilmu pengetahuan akan dibagikan secara gratis. Informasi tentang kesehatan mental, semuanya akan dibagikan secara massal, free dan high quality kepada seluruh penduduk dunia yang punya akses internet. Nah, teman-teman, kalau Anda mau jadi futuris, ya, dalam skala kecil, ya, tidak mungkin kita akan seperti Alvin Toffler atau John Naisbitt pada saat ini. Tapi mungkin suatu saat kita akan menjadi orang seperti itu. Karena apa? Kita mampu membaca tanda-tanda zaman, tanda-tanda kemajuan. Apa yang hilang, apa yang akan muncul baru. Sukses buat Anda semua. Ciao.